kapan? Mau bayar kapan? Intinya mau bayar kapan? Di gedung rektor ITB University Bogor, mahasiswa yang diduga menjadi korban pinjaman online berkumpul. Inilah suasana penangkapan RSO, bos perusahaan pinjaman online. Diteror pinjaman online sebesar puluhan juta rupiah, seorang pemuda Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah ruko yang Lagi-lagi pinjaman online atau pinjol kembali memakan korban. ibu janji mendapat pekerjaan di pusat perbelanjaan. Puluhan orang mendatangi Polres Jakarta. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We put the life. good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Once a week, go in the glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game. Time's up for everybody, I'm collecting on debts. And I swear the champagne just tastes better on jets. I'm just out here being Cuma di glowing skin tadi SPP kamu turun dari 50 aja Biau. Ada jus akhirnya 35 SFE plus plus plus. Dalam semalam glowing adik-adik, dalam semalam ya. Cuma hari ini, cuma hari ini 8 malam ya. 100.000 dapat 2 hari glowing skin ya. Cuma Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. Yeah. The proof is in the paper. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put life. the good in the good in the good I life. said the good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Damn right, from the bottom we rise so high. Now we cut the skylights. We building an empire. We owe it up to each other. Just look at us right now, destined. We so good right now, legend. Here's to you and I. Raise them to the sky. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. You know. We put the good in the good in the good life. The good We put the life. good in the good in the good I said the life. good life. Bad in the past, now we
your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ini nggak ada orang di dalam ini, Pak. enough space Mana on nih? the table to fit them. Go ahead and My day ones, two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We put the life. good in the good in the good I said the life. good We put life. the bad in the past, now we alright. We alright. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more imps while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting Odets. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space. Dalam membahas paradigma iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihubungkan dengan kasus-kasus seperti teknologi finansial, pay later dan pinjol yang bisa membuat orang buta akan risikonya, serta rekayasa ilmuwan dalam bahas skincare menjadi merkuri. Kita bisa meninjau Pancasila sebagai landasan etika dan moral dalam penggunaan iptek. Berikut adalah poin-poin penting yang perlu dibahas. Yang pertama, Pancasila dan moralitas dalam iptek. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tanggung jawab moral dan inovasi teknologi. Pengembangan teknologi finansial, pay later dan pinjol harus dilandasi etika, moral dan tanggung jawab terhadap pengguna. Penyalahgunaan teknologi yang membuat konsumen terjerumus dalam utang tanpa memahami resiko melanggar nilai moral. Sama halnya dengan produk skincare yang direkayasa dengan berbahaya seperti merkuri. Tindakan ini tidak dapat dihormati prinsip etika dalam ilmu pengetahuan yang seharusnya menjaga kesejahteraan manusia. Yang kedua, kemanusiaan dan keadilan dalam teknologi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan teknologi yang memanusiakan manusia. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk kebaikan bersama, bukan untuk eksploitasi. Dalam kasus pay later dan pinjol, teknologi finansial yang berlebihan bisa menjerat seseorang dalam utang dan melanggengkan ketidakadilan sosial. Penyalahgunaan iptek dalam produk skincare yang mengandung merkuri juga merugikan kesehatan masyarakat, bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang beradab. Yang ketiga, kepentingan nasional dan teknologi yang berkeadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Teknologi untuk kepentingan bersama, pengembangan teknologi harus memperkuat persatuan bangsa, bukan justru memperlebar jurang sosial ekonomi. Teknologi finansial seperti pay later atau pinjol yang tidak diawasi bila memperparah kemiskinan dan kesenjangan. Sedangkan produk kosmetik yang berbahaya mengancam kesehatan masyarakat, melawan prinsip pembangunan nasional yang berkeadilan. Yang keempat, kebijaksanaan dalam regulasi teknologi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengaturan kebijakan teknologi, finansial, dan kesehatan. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus melibatkan hikmat kebijaksanaan serta mendengarkan aspirasi masyarakat. Peraturan mengenai pinjaman online atau pay later perlu melindungi konsumen serta menyertakan secara ekonomi. Di sisi lain, regulasi tentang kosmetik dan kesehatan harus diperketat agar ilmuwan dan produsen tidak menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri tanpa pengawasan ketat. Yang kelima, keadilan sosial dalam akses dan penggunaan teknologi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi yang adil bagi seluruh rakyat, yang dimana akses terhadap teknologi finansial dan kesehatan harus adil bagi seluruh masyarakat. Teknologi finansial seperti pay later dan pinjol tidak boleh hanya menguntungkan sebagian kecil pihak yang kuat secara ekonomi, melainkan harus mendorong kesejahteraan bersama tanpa menjerat konsumen ke dalam perangkap utang. Produk kesehatan atau skincare juga harus aman dan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa resiko kesehatan jangka panjang. Paradigma iptek yang berlandaskan Pancasila menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi harus menguntungkan kemanusiaan, menjaga moralitas, dan memberikan keadilan sosial. Dalam konteks
ini, teknologi yang disalahgunakan seperti pay letter atau skincare berbahaya melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang ditekankan dalam Pancasila. Paradigma ini mendorong pengembangan teknologi yang lebih bertanggung jawab, mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan tidak merugikan orang lain demi keuntungan semata. Adapun akar yang menjadi masalah atau penyebab seorang ilmuwan menggunakan bahan dasar merkuri dalam pembuatan skincare-nya, yang pertama yaitu kurangnya kesadaran tentang bahaya merkuri itu sendiri. Beberapa ilmuwan gadungan tidak menyadari bahwa merkuri tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan kulit. Namun ada juga ilmuwan yang telah menyadari tentang bahaya merkuri itu sendiri, namun mengesampingkan hal tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya yaitu motivasi finansial yang tinggi. Ilmuwan menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri yang murah dikarenakan ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-sedikitnya. Selanjutnya, adanya kurangnya regulasi etika dalam penelitian. Dorongan untuk mencapai keuntungan finansial tadi mengalahkan pertimbangan etika seorang ilmuwan tersebut dalam menggunakan merkuri dalam pembuatan skincare-nya. Selanjutnya ada proses penelitian yang tidak transparan. Ilmuwan yang menggunakan bahan dasar seperti merkuri merupakan ilmuwan yang proses penelitiannya dilakukan secara tertutup dan tidak transparan terhadap konsumen, sehingga konsumen ini sendiri tidak menyadari bahwa produk skincare yang telah ia gunakan yaitu berbahan dasar merkuri dan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ada metode pengujian yang tidak memadai. Kecanggihan ilmu teknologi dan pengetahuan tidak digunakan sedemikian rupa oleh para ilmuwan sehingga metode yang dilakukan dalam pembuatan skincare tidak dalam pengujian yang memadai. Selanjutnya ada kurangnya pengawasan dari lembaga terkait. Kurangnya pengawasan ketat dari instansi negara seperti BPOM memungkinkan para ilmuwan melakukan praktik ilegal dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti merkuri. Selanjutnya ada permintaan tinggi untuk produk pemutih. Permintaan konsumen untuk produk pemutih yang instan dan murah membuat para ilmuwan mencari jalan pintas untuk membuat skincare dengan permintaan konsumen tersebut, meski ia sadar bahwa bahan yang ia gunakan adalah bahan yang tidak alami. Selanjutnya ada influencer yang mempromosikan produk berbahaya. Influencer media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya tidak mementingkan produk apa yang ia promosikan kepada para pengikutnya, para penggemarnya, dan tidak menyadari apa dampak dari hal yang ia lakukan. Influencer ini sendiri cenderung mementingkan keuntungan yang diraup dari endorsan yang telah ia terima. Selanjutnya ada teknologi pembuatan yang tidak aman, ketidakakuratan dalam pengujian bahan, dan keterbatasan dalam penelitian bahan-bahan alternatif yang bisa digunakan dalam produk-produk skincare. Adapun akar permasalahan yang menjadi penyebab seseorang menggunakan pinjaman online, yang pertama yaitu kurangnya pemahaman tentang syarat pinjaman. Masyarakat seringkali keliru akan persyaratan dari pinjaman online dikarenakan sudah tergiur oleh jumlah uang yang didapatkan dengan cara yang instan. Selanjutnya ada kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan. Ini disebabkan oleh kebiasaan seseorang yang sering menghambur-hamburkan uang karena terlalu terbiasa hidup dengan kemewahan tanpa memikirkan biaya untuk kebutuhan hidup primer yang lebih perlu. Selanjutnya ada tidak adanya pendidikan keuangan. Tidak belajarnya seseorang dalam memanage keuangan yang baik menyebabkan seseorang tersebut lebih mudah untuk menghamburkan uangnya. Selanjutnya ada proses aplikasi yang rumit. Seringkali pinjaman online menawarkan syarat yang sangat mudah dijangkau semua orang. Contohnya hanya dengan selfie dengan menggunakan KTP, sehingga banyak orang yang langsung tertarik untuk melakukan pinjaman online tersebut. Adapun selanjutnya yaitu kurangnya transparansi dalam biaya dan bunga. Pinjaman online ini menjanjikan bunga yang lebih sedikit dari bank atau lembaga resmi lainnya tanpa tahu pinjaman ini ketika jatuh tempo akan menimbulkan bunga yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada instansi-instansi resmi lainnya. Selanjutnya ada kesulitan dalam proses pengembalian pinjaman. Ini disebabkan karena sudah terlalu sering meminjam, maka seseorang tersebut sulit untuk memanage keuangan yang ada, mana untuk dikembalikan kepada pinjaman tersebut, mana yang digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya ada tekanan sosial untuk meminjam. Disebabkan adanya sifat yang tidak mau terlihat jelek di kalangan publik sehingga menghalalkan segala cara untuk membuat penampilannya menjadi lebih glamor dari realita yang sebenarnya. Selanjutnya ada pengaruh iklan yang menyesatkan. Banyak orang yang tergoda karena melihat iklan di platform-platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya tanpa tahu manfaat yang sebenarnya itu adalah apa. Selanjutnya ada stigma terhadap penggunaan pinjaman online. Selanjutnya ada platform yang tidak user friendly. Ini dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat sehingga sangat mudah dalam menjangkau segala situs-situs pinjaman online baik yang secara legal maupun ilegal. Selanjutnya ada kurangnya dukungan teknis bagi pengguna. Biasanya ilmu pengetahuan teknologi ini seringkali mempengaruhi orang dalam menggunakannya sehingga seseorang tersebut menjadi kurang mahir dalam memahami tentang
terjerumusnya ia sudah ke dalam dunia iptek yang negatif. Dalam Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan juga teknologi, pengembangan iptek yang progresif dan juga inovatif harus selalu berlandaskan nilai-nilai moral dan etika terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup berbangsa, tetapi juga harus menjadi panduan dalam penerapan teknologi dan sains untuk kesejahteraan bersama. Permasalahan ini menunjukkan adanya celah dalam penggunaan teknologi tanpa memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, moral, dan sosial. Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua, yang berarti teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Bukan sebaliknya, adanya praktik yang kurang transparan atau memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dalam peleter dan pinjol melanggar nilai ini karena bisa menyebabkan dampak buruk seperti jeritan uang yang tidak manusiawi. Kasus ilmuwan yang menggunakan teknologi untuk merekayasa buah bahan skincare menjadi merkuri juga bertentangan dengan sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesehatan masyarakat dan keselamatan pada orang lain. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keadilan sosial, di mana akses terhadap produk yang aman dan manfaat harus merata dan tidak membahayakan manusia. Pancasila sebagai paradigma iptek mendorong para ilmuwan dan pelaku industri teknologi untuk melakukan inovasi yang etis, memperhatikan dampak sosial dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan manusia. Inovasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan akan mengarah pada penyalahgunaan teknologi yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas. Pengembangan teknologi harus seimbang dengan tanggung jawab moral agar tidak melahirkan masalah baru di masyarakat. Adapun pasal-pasal yang menentang kasus yang kami angkat yaitu yang pertama terkait pinjaman online. Pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pinjaman online yang sah harus terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Harus ada transparansi terkait suku bunga, biaya tambahan, dan jangka waktu pembayaran. Perusahaan pinjaman online wajib menjaga data pribadi dan tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan atau intimidasi dalam penagihan. Adapun pasal yang menentang hal ini adalah pasal 204 KUHP, yaitu yang berbunyi barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan penjualan barang legal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Adapun prinsip yang diatur yaitu barang yang dijual harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar hak cipta, serta tidak termasuk barang terlarang seperti narkoba, senjata ilegal, ataupun produk palsu. Penjual wajib memastikan bahwa barang yang dijual aman dan memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah, seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI. Adapun pasal yang menentang hal ini yaitu pasal 45B, yaitu yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sebagai pengguna teknologi, kita harus bertanggung jawab dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menggunakan dan mengembangkan iptek. Yang bila dikaitkan dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama ada etika dan moral dikaitkan dengan sila pertama. Teknologi harus digunakan dengan moral yang baik. Ilmuwan yang menciptakan skincare berbahan merkuri melanggar etika karena membahayakan kesehatan manusia. Begitu juga dengan pinjaman online yang tidak transparan dan dapat menjerat orang dalam hutang. Yang kedua ada kemanusiaan, dikaitkan dengan sila kedua. Teknologi harus memuliakan manusia, bukan merugikan. Ilmuwan yang merekayasa produk berbahaya dan perusahaan yang menyesatkan pengguna pinjaman online bertindak tidak manusiawi. Berikutnya ada yang ketiga, kepentingan bersama. Dalam sila ketiga, teknologi harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan keuntungan sepihak yang merugikan konsumen atau masyarakat. Berikutnya ada yang keempat, yaitu keputusan yang bijak. Yang dikaitkan dalam sila keempat, ilmuwan dan perusahaan harus membuat keputusan yang bijak, memikirkan dampak kesehatan dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Berikutnya yang terakhir, ada keadilan sosial atau dikaitkan dalam sila kelima. Teknologi termasuk produk skincare dan layanan finansial yang harus memberi manfaat yang adil dan tidak menyebabkan ketidakadilan atau penderitaan bagi masyarakat. Dengan ini, kita harus bertanggung jawab memakai teknologi sesuai Pancasila
Teknologi harus dimanfaatkan untuk kebaikan, tidak membahayakan dan tidak menjerat masyarakat dalam masalah yang merugikan. Pancasila berfungsi sebagai paradigma yang menuntun dan membingkai pengembangan iptek agar sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk. Pancasila menuntut agar kebinekaan dalam iptek dihargai dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, kebersamaan, dan keadilan. Kebinekaan dalam iptek berarti menghormati berbagai pandangan yang berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Penerapan iptek tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai spiritualitas dan etika yang dianut oleh masyarakat, serta harus menjaga keharmonisan antarumat beragama. Kebinekaan dalam iptek harus berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat manusia. Teknologi harus dikembangkan untuk kesejahteraan bersama, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Ini termasuk pengembangan teknologi yang memperhatikan hak-hak asasi manusia serta menghindari eksploitasi. Dalam kebinekaan iptek, persatuan diwujudkan dengan cara mengintegrasikan berbagai perspektif dari latar belakang budaya yang berbeda untuk menciptakan inovasi yang mencerminkan jati diri Indonesia. Riset dan inovasi perlu didorong untuk menguatkan kesatuan bangsa melalui penerapan yang memajukan seluruh daerah. Kebinekaan dalam iptek mengakui pentingnya partisipasi dari berbagai pihak dalam pengembangan dan penerapannya. Pancasila mengajarkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, yang berarti pandangan ilmiah dari berbagai kelompok harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kebinekaan dalam iptek berarti memastikan akses yang setara terhadap manfaat teknologi bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan kelompok yang terpinggirkan. Inovasi harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menjawab tantangan lokal. Adapun solusi dan kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kita dapat memberi solusi atas masalah remaja ini yang menggunakan iptek untuk melakukan pinjaman online demi membeli skincare atau perawatan kecantikan, yaitu dengan 1. Memberikan edukasi finansial dan penggunaan iptek secara benar. Remaja perlu diberikan pemahaman tentang manajemen keuangan sejak dini dan bagaimana penggunaan iptek dengan benar. Yang kedua, haruslah adanya pengawasan orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas keuangan anak dan mengawasi aktivitas anak dalam menggunakan iptek. Yang ketiga, haruslah terdapat peraturan platform pinjaman online, yaitu pemerintah dan lembaga terkait harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap platform pinjaman online, terutama dalam hal verifikasi usia pengguna, karena penggunaan iptek yang buruk dapat menjerat masyarakat. Yang keempat, menyediakan alternatif skincare yang terjangkau, yaitu menyediakan informasi tentang produk skincare yang lebih terjangkau dan aman bagi remaja untuk dapat mengurangi dorongan mereka untuk berhutang demi membeli produk yang mahal dan tidak mempergunakan iptek ke hal yang salah. Yang kelima, dilakukannya promosi gaya hidup sehat dan penggunaan iptek yang sehat, yaitu dilakukannya kampanye yang mempromosikan perawatan kulit alami dan pola hidup sehat bisa mengurangi ketergantungan pada produk-produk skincare yang mahal, sehingga kebutuhan akan pinjaman online berkurang dan penyalahgunaan iptek pun berkurang. Kesimpulannya yaitu remaja harus menggunakan iptek secara bijak dengan memanfaatkan teknologi untuk edukasi keuangan, pengembangan diri, dan melindungi data pribadi. Mereka bisa belajar manajemen keuangan, mengikuti kursus online, atau berwirausaha digital daripada terjerat pinjaman online. Penting untuk memeriksa legalitas aplikasi pinjaman dan menjaga etika dalam penggunaan teknologi, seperti berkonsultasi dengan orang tua sebelum membuat keputusan finansial. Dengan pendekatan ini, teknologi bisa menjadi alat yang mendukung pertumbuhan, bukan malah menjerumuskan. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Let's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey, hey.
close to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as it gets. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. To me, do